Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Utami. Saya dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan kompensasi dalam ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Nah, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu bahwasannya sumber daya manusia itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam suatu perusahaan maupun di dalam aktivitas setiap perusahaan. Meskipun perusahaan didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang sangat berkecukupan, tetapi tetap saja tanpa adanya kontribusi sumber daya manusia yang handal, aktivitas perusahaan tidak akan teratasi dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan hal utama yang sangat harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Nah, di dalam organisasi, karyawan adalah tenaga kerja yang memiliki sumber daya manusia yang harus diperhatikan dalam ruang lingkup perusahaan atau organisasi, serta merupakan faktor terpenting di dalam fungsi-fungsi produksi dalam pencapaian dari suatu perusahaan. Nah, dalam pencapaian tujuan tersebut, pimpinan perusahaan haruslah memberikan perhatian khusus terhadap para karyawannya. Peranan kompensasi dalam ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apakah itu kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi ini merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kompensasi juga merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan karena karyawan itu memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kompensasi meliputi seperti gaji, upah, fasilitas perumahan, pakaian, kendaraan, tunjangan pangan, tunjangan istri, tunjangan kenaikan harga, dan sejumlah tunjangan lainnya. Adapun juga seperti hak cuti, asuransi kesehatan, asuransi kerja, asuransi kecelakaan, dan imbal jasa lainnya yang relevan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan kompensasi. Yang pertama ada fungsi, yang dimana fungsi ini terdiri dari 3 menurut Samsudin dalam Priansa tahun 2017. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, ada kecenderungan pegawai untuk bergeser atau berpindah dari perusahaan yang kompensasinya rendah ke perusahaan yang kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dengan cara demikian, perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal. Disitulah produktivitas pegawai sangat menentukan. Nah, yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang bersangkutan secara efisien dan efektif, sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Yang kedua, ada tujuan kompensasi. Secara umum, tujuan pemberian kompensasi ini adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Nah, adapun tujuan pemberian kompensasi yang efektif menurut Weder dan Davis dalam Priansa tahun 2017
Yang pertama, memperoleh pegawai yang berkualitas. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap suplai dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan pegawai yang diharapkan. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang ada. Pegawai dapat keluar jika besarnya kompensasi tidak kompetitif dan hal ini akan menimbulkan perputaran pegawai yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjamin keadilan. Manajemen kompensasi berupaya keras agar keadilan internal dan eksternal terwujud. Keadilan internal masyarakat bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal seperti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. Yang keempat, mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para pegawai dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, pegawai akan dibayar di bawah upah atau di atas standar. Yang kelima yaitu penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku masa depan. Rencana kompensasi efektif menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. Yang keenam, mengikuti aturan hukum. Sistem kompensasi yang sehat mempertimbangkan berbagai faktor legal yang diatur pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan pegawai. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Nah, sistem manajemen kompensasi ini hendaknya mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan para pegawai. Dan yang kedelapan, meningkatkan efisiensi administrasi. Program kompensasi dirancang untuk dapat dikelola secara efisien dengan dukungan sistem informasi sumber daya manusia yang memadai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Beberapa faktor-faktor dalam memberikan kompensasi menurut Kadar Siman. Yang pertama, faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, faktor kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, faktor serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, faktor produktivitas. Yang kelima, faktor ekonomi. Yang keenam, faktor jabatan. Yang ketujuh, faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Dan yang terakhir yaitu faktor pemerintah. Selanjutnya, peranan kompensasi. Kompensasi merupakan peran penting dalam perusahaan yang berfungsi sebagai alat pengantar karyawan dengan perusahaan yang berupa transaksi dari segi ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan etika. Kompensasi dapat menjadi kunci dalam menuntut karyawan untuk produktif di dalam perusahaan, membangkitkan semangat kerja karyawan. Namun, apabila kompensasi tidak diberikan kepada karyawan dengan sesuai, maka karyawan dapat tidak melakukan pekerjaannya yang baik. Pentingnya memberikan kompensasi kepada karyawan karena perusahaan dapat mengendalikan serta menuntut karyawan dalam bekerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, serta karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mematuhi peraturan perusahaan yang ada. Selain itu, apabila hak karyawan tidak dipenuhi perusahaan dengan baik, maka karyawan berhak menuntut perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Bagi perusahaan, karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemberian kompensasi kepada karyawan merupakan bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan atas kinerja yang telah karyawan berikan. Jika kompensasi dalam perusahaan dianggap layak oleh karyawan, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja dan loyalitas karyawan.
Kebanyakan demo kerja yang dilakukan disebabkan karena ketidakpuasan akan upah yang diberikan. Pembayaran kompensasi pada umumnya diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan, tetapi jika karyawan yang kurang memiliki prestasi dan kemampuan akan merasa tertekan. Oleh karena itu, pemberian kompensasi dapat sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Kompensasi yang diberikan harus diberikan secara adil dan tidak jauh dari harapan karyawan. Jika hal tersebut dapat terpenuhi, maka kepuasan dari karyawan dapat menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan kinerja. Jika pemberian kompensasi tidak tepat waktu, maka berakibat pada kedisiplinan, sikap, dan semangat kerja karyawan akan menurun. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini terkait mengenai peranan kompensasi dalam ekonomi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi